Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk materi kedua kita akan membahas pembahasan tentang siklus diesel. Jadi sebelum kita masuk kepada siklus diesel, saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana prinsip kerja dari mesin diesel itu sendiri. Jadi kita lihat di sini perbedaan utama antara mesin diesel dan mesin bensin. Perbedaan utama di antara kedua mesin ini adalah pada proses pembakarannya. Ya, jadi secara garis besar perbedaan utama terletak pada proses pembakaran. Kalau kita lihat pada mesin bensin, bahan bakar dan udara yang masuk ke dalam silinder. Jadi pada mesin bensin, ketika langkah hisap, torak bergerak ke bawah, yang masuk ke dalam silinder itu adalah udara plus bahan bakar. Ya. Selanjutnya, ketika piston bergerak naik ke atas, mendekati titik mati atas, ada busi yang akan menyala sehingga udara dan bahan bakar tadi akan terbakar. Ya, jadi pada proses pembakaran untuk mesin bensin ini diinisiasi oleh busi. Jadi yang membuat campuran udara dan bahan bakar tadi terbakar adalah percikan api yang ditimbulkan oleh busi. Nah, sementara pada mesin diesel ini tidak terdapat busi. Ya, jadi pada mesin diesel proses pembakaran tanpa bantuan busi sama sekali. Lalu apa yang menyebabkan udara dan bahan bakar dapat terbakar di dalam silinder mesin diesel? Penyebabnya adalah karena kompresi. Ya, jadi kalau kita lihat mesin diesel, ini diesel, ketika piston bergerak ke bawah, yang masuk melalui katup masuk ini murni udara. Selanjutnya, piston bergerak naik ke atas, melakukan langkah kompresi, mendekati titik mati atas. Ini ada nozzle. Ya, jadi pada mesin diesel tidak terdapat busi, akan tetapi terdapat nozzle. Nah, ketika piston naik melakukan langkah kompresi mendekati titik mati atas, dari nozzle ini masuk bahan bakar. Jadi bahan bakar diinjeksikan dengan tekanan yang sangat tinggi masuk ke dalam ruang bakar, sehingga udara yang terkompresi tadi plus bahan bakar akan menciptakan proses pembakaran. Kenapa bisa udara dan bahan bakar saja bisa terbakar? Karena udara yang dikompresi tadi tekanannya naik sangat tinggi sehingga temperaturnya naik sangat tinggi. Jadi panas atau temperatur dari udara tadi yang menyebabkan terjadinya pembakaran ketika udara bercampur dengan bahan bakar. Nah, kita akan loncat sedikit kepada segitiga pembakaran. Ya, di sini ada namanya segitiga pembakaran. Untuk memahami siklus diesel tadi, bagaimana proses pembakaran pada mesin diesel tadi, kita harus memahami apa namanya segitiga pembakaran. Di mana pembakaran itu akan terjadi jika ketiga komponen ini terpenuhi. Apa saja? Yang pertama adalah udara, ada bahan bakar, dan ada temperatur tinggi. Jadi temperatur tinggi ini tidak melulu harus dalam bentuk api ya. Api bertemperatur tinggi, tapi tanpa api pun
tanpa nyala api ketika tercapai temperatur tinggi, maka ini dapat terjadi pembakaran. Nah, salah satu saja yang hilang, maka tidak akan terjadi pembakaran. Contoh, ada udara, ada api. Tanpa bahan bakar, maka tidak akan terjadi proses pembakaran. Atau, ada udara, ada bahan bakar. Kita campur bensin dengan udara, tapi tanpa api atau tanpa temperatur yang tinggi, maka udara dan bahan bakar tadi tidak akan terbakar. Atau kita hilangkan udara, ada bahan bakar, ada api, tapi tidak ada udara, maka ini pun tidak akan terjadi pembakaran. Maka untuk bisa terjadi pembakaran, kita perlu ketiga komponen ini berada dalam satu kondisi yang sesuai sehingga dapat terjadi pembakaran. Oke, kita kembali ke mesin diesel. Jadi ketika piston bergerak, langkah kompresi mendekati titik mati atas. Ini ada perangkat nozzle. Nozzle tadi akan menginjeksikan bahan bakar, sehingga udara yang ada di sini, yang mana tekanannya tinggi, temperaturnya tinggi, bercampur dengan bahan bakar. Oke, sehingga ketemulah tadi tiga komponen. Udara bertemperatur tinggi bertemu dengan bahan bakar. Nah, pertemuan dari tiga komponen ini menyebabkan terjadinya pembakaran di dalam ruang bakar. Nah, proses injeksi bahan bakar pada mesin diesel itu terjadi dalam jangka waktu yang tertentu. Jadi ketika piston bergerak mendekati titik mati atas, ini diinjeksikan bahan bakar. Sambil bergerak ke atas pistonnya, bahan bakarnya akan terus diinjeksikan secara berkala, sehingga proses pembakarannya akan terjadi terus, sampai piston berada pada titik mati atas, dan bergerak turun dalam langkah kerja. Nah, proses pembakarannya akan terjadi sepanjang langkah itu. Oleh karena itu, pada siklus diesel, proses pembakaran atau proses penambahan kalornya, kalau kita lihat di sini, terjadi dalam kondisi tekanan konstan. Ya. Jadi ini yang membedakan antara siklus diesel dengan siklus Otto. Kalau kita review kembali pada pertemuan sebelumnya, nah, kita akan melihat bahwa pada siklus Otto, siklusnya seperti ini. Ya, ini diesel, ini Otto. Siklus Otto, proses pembakarannya terjadi pada volume konstan. Otto, volume konstan. Sementara siklus diesel, proses pembakarannya terjadi pada tekanan konstan. Ya, jadi secara siklus, hanya satu komponen itu, hanya satu proses itu yang membedakan antara siklus diesel dan siklus Otto. Jadi perbedaannya hanya terjadi pada langkah 2 ke 3. Lainnya sama. Ya, kalau kita bandingkan, ini Otto, ini diesel. Ya, 1 ke 2 kompresi isentropik. Di diesel sama, 1 ke 2 kompresi isentropik. 2 ke 3 penambahan kalor, heat addition, konstan volume konstan. Sementara pada diesel penambahan kalor, tekanan konstan. Nah, ini berbeda. Ya, 2 ini berbeda. 3 ke 4 ekspansi isentropik. Sama, di Otto juga 3 ke 4 ekspansi isentropik. 4 ke 1 pelepasan kalor volume konstan untuk diesel, dan di Otto juga sama. Pelepasan kalor volume konstan. Ya, jadi yang berbeda hanya ini. Lainnya sama. Oke. Nah, kita kembali ke diesel. Apa yang terjadi ketika proses penambahan kalornya berbeda? Nah, karena proses penambahan kalornya berbeda, kalau kita amati pada PV diagram,
Kita lihat di sini PV diagramnya. Oke. Ini langkah 1 kedua. Kompresi isentropik. 2 ketiga. Penambahan kalor tekanan konstan. 3 keempat itu ekspansi isentropik. 4 ke 1 pelepasan kalor volume konstan. Nah, kalau kita lihat ini volume 1 sama dengan volume 4 atau sama dengan volume maksimal. Ya. Atau sama dengan volume titik mati bawah. Selanjutnya, ketika dikompresi sampai ke titik 2, maka ini adalah volume 2 atau volume pada titik mati atas. Selanjutnya, selama proses penambahan kalor dari titik 2 berubah ke titik 3, maka di sini ada volume 3. Ini volume ketika selesai proses penambahan kalor. Ya, jadi kalau di siklus Otto kita hanya punya V1 sama dengan V4 dan V2 sama dengan V3. Sementara pada siklus diesel kita punya V1 sama dengan V4, V2 dan V3. Oleh karena itu pada siklus diesel muncul namanya cut-off ratio. Cut-off ratio adalah perbandingan antara volume selesai pembakaran dibagi dengan volume pada titik mati atas. Ini namanya cut-off ratio. Dan pada siklus diesel juga tetap ada rasio kompresi, yaitu perbandingan antara volume maksimal bagi volume minimal atau V1 bagi V2. Volume pada titik mati bawah bagi volume titik mati atas. Nah, siklus diesel juga karena proses pembakarannya terjadi secara kompresi atau disebabkan oleh kompresi yang menyebabkan udara dan temperatur naik, tekanan dan temperatur yang sangat tinggi, maka pada siklus diesel juga rasio kompresinya lebih besar dari rasio kompresi siklus Otto. Jadi kalau siklus Otto itu biasanya rasio kompresi berkisar antara 8 sampai 12, siklus diesel itu bisa di antara 15 sampai 30. Oke. Nah, oleh karena itu bentuk dan konstruksi dari mesin diesel itu lebih berat dan lebih kokoh dibandingkan dengan siklus atau mesin Otto, dikarenakan kompresi yang ditanggung oleh mesin diesel itu sangat tinggi dibandingkan dengan siklus atau mesin Otto. Nah, untuk persamaan lain kita lihat di sini. Untuk Q-in atau kalor yang masuk di dalam siklus diesel. Nah, karena terjadi dalam kondisi tekanan konstan, penambahan kalornya tekanan konstan, maka persamaan untuk penambahan kalor Q-in-nya sama dengan H3 min H2 atau sama dengan CP T3 min T2. CP adalah specific heat pada tekanan konstan. Ya. Sementara Q-out-nya ini sama dengan siklus Otto. U4 kurangi U1, internal energi 4 kurangi internal energi 1 sama dengan CV kali T4 min T1, di mana CV tadi adalah specific heat pada V volume konstan. Oke, selanjutnya untuk siklus diesel efisiensinya sama saja dengan siklus Otto, yaitu W net bahagi dengan Q-in atau sama dengan 1 min Q-out per Q-in. Oke. Nah, sampai di sini inilah dasar pemahaman dari siklus diesel. Ya, tadi di sini ada PV diagram, di bawahnya ada TS diagram. Ini kalau kita lihat TS diagram 1 ke 2, ini S,
ini T, temperatur, ini entropi. Ya. Dari 1 ke 2 terjadi pada entropi konstan. Selanjutnya 2 ke 3 ini penambahan kalor pada tekanan konstan. 3 ke 4 ini ekspansi dalam kondisi isentropik, S3 sama dengan S4, dan 4 ke 1 ini pelepasan kalor pada volume konstan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Oke, kalau kita perhatikan di sini, contoh soal yang terdapat pada buku termodinamika yang disusun oleh Cengel ini menggunakan menggunakan satuan British. Satuan British atau British unit. British unit itu contoh kalau massa itu di satuan internasional pakai kilogram, kalau British unit dia pakai pound. Kalau jarak, kalau di satuan internasional pakai meter, di British unit dia pakai inch atau feet atau mile, ya. Nah, kalau kita lihat di contoh soal ini pakai tekanannya 14,7 PSIA, temperaturnya 80 derajat Fahrenheit. Nah, untuk memudahkan soalnya tetap, tapi kita ubah satuannya menjadi SI atau internasional, standar internasional. Baik. Oleh karena itu, kita baca dulu soalnya. Sebuah siklus diesel ideal dengan udara sebagai fluida kerja mempunyai rasio kompresi 18. Oke, kita punya rasio kompresi 18. Dan cut off rasio RC-nya 2. Pada saat awal kompresi, fluida masuk pada tekanan 14,7 PSIA, pound square inch absolute. Ya, jadi diketahui tadi tekanan satunya 14,7 PSIA, pound square inch absolute. Dan temperatur 1 diketahui 80 derajat Fahrenheit. Dan volume 1 diketahui 117 inch pangkat 3 inch kubik. Selanjutnya, dengan menggunakan cold air standard assumption, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut, cold air standard assumption, hitunglah dengan menggunakan cold air standard assumption, hitunglah temperatur dan tekanan pada akhir setiap proses. Berarti yang ditanya P2 T2, temperatur 2 dan tekanan 2, temperatur 3 tekanan 3, temperatur 4 tekanan 4. Yang B, berapa W-net-nya, kerja bersihnya, dan efisiensi termalnya. Dan yang C, berapa MEP-nya, mean effective pressure. Nah, sebelum kita lanjut menghitungnya, untuk memudahkan pemahaman, maka kita akan rubah satuannya ke dalam SI, internasional standar. Jadi di situ ada 14,7 PSI. Kita rubah ke kilopascal untuk memudahkan. Nah, 14,7 PSI ini sama dengan 101,34 kilopascal. Selanjutnya 80 Fahrenheit. Kita rubah ke Celsius untuk memudahkan, sama dengan 26,6. Ini kita genapkan saja sama dengan 27 derajat Celsius. Selanjutnya volumenya 117
inch kubik kita rubah ke dalam meter kubik. Seratus 17 inch kubik itu sama dengan 1917 cm kubik atau 1917 cc. Nah, ini kita genapkan saja 1900 cm kubik. Oke. Nah, kita tulis ulang soalnya. Jadi kita gambar PV diagramnya. Ini 1, 2, 3, 4. Ya. Oke. V1 sama dengan V4, di mana tadi volume satunya 117 inch atau 1900 cc. P2 sama dengan P3. Ini V2, ini V3. Oke, diketahui tadi rasio kompresi 18, cut off rasio 2, tekanan 1 kita rubah ke dalam kilopascal 101,34 kilopascal. Temperatur 1 80 derajat Fahrenheit kita rubah ke Celsius 27 derajat Celsius. Dan volume 1 kita rubah ke dalam cc 1900 cm kubik. Oke, ini soalnya. Nah, yang ditanyakan adalah sebelum ditanyakan kita ada asumsi. Asumsinya adalah cold air standard. Nah, yang dimaksud dengan cold air standard adalah kita anggap bahwa propertinya berada pada temperatur udara dingin standar atau diambil pada temperatur 25 derajat Celcius. Oke. Ini asumsinya. Nanti saya akan jelaskan perbedaan antara cold air standard dengan variasi specific heat. Oke, yang ditanya tadi A berapa T2 dan P2, T3 dan P3, T4 dan P4. Yang B berapa W net dan efisiensi termalnya. Yang C berapa MEP-nya. Oke, saya jelaskan sedikit perbedaan antara asumsi tadi. Kalau masih ingat di contoh soal sebelumnya, ketika kita bicara specific heat, ini pada tabel A2, kita tahu bahwa specific heat, CP, CV maupun K, rasio specific heat itu berbeda pada setiap temperatur. Ya, contoh CP pada 250 derajat Celcius, 250 Kelvin, CP-nya adalah 1,003. Sementara pada 600 jadi 1,051. Pada 1000 1,142. Artinya specific heat ini tidak konstan. Nah, oleh karena itu pada contoh soal yang pertama, kalau kita kembali ke pertemuan sebelumnya, pada contoh soal yang pertama, kita lihat catatannya. Variasi specific heat. Accounting for the variation of specific heat. Artinya perhitungkan perubahan dari variasi specific heat. Artinya specific heat tadi tidak konstan pada satu temperatur tertentu.
akan tetapi berubah sesuai dengan temperaturnya. Maka pada penyelesaiannya kita menggunakan tabel untuk mencari VR, reduce volume. Ya, kalau masih ingat contoh soal yang sebelumnya, ini kita pakai tabel ini untuk mencari pada temperatur sekian, VR-nya sekian. Ya. Nah, untuk contoh soal yang diesel ini berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena asumsinya adalah cold air standard, atau kita mengambil properti pada 25 derajat Celcius, atau pada kita mengambil properti pada 27 derajat Celcius, saya ralat, atau pada 300 derajat Kelvin. Di mana kalau kita kembali ke tabel A2, propertinya seperti ini. Ya. Dan ini konstan. Karena kita asumsikan udara dingin standar. Maka ketika soalnya menyebutkan asumsi cold air standard, kita bisa simpulkan bahwa nilai CP yang dipakai adalah 1,005, nilai CV-nya 0,718, dan K-nya sama dengan 1,4. Kalau asumsinya seperti ini. Kalau asumsinya spesifik heat bervariasi, maka kita tidak bisa pakai ini, karena ini tidak konstan. Oke, kita lanjutkan. Setelah itu, kita akan menyelesaikan pertanyaan pertama yang A. Berapa tekanan 2 dan temperatur 2? Oleh karena itu, untuk menghitung tekanan dan temperatur 2, kita bisa menggunakan persamaan isentropik atau persamaan kompresi atau ekspansi isentropik. Kita mulai dari proses 1 ke 2. 1 ke 2 adalah kompresi isentropik. Pada kompresi ekspansi dan pada proses kompresi dan ekspansi isentropik, maka kita bisa menggunakan persamaan ini. T2 sama dengan T1 kali V1 per V2 pangkat K minus 1. Artinya untuk menghitung T2, kita bisa pakai persamaan T1 kali V1 per V2 pangkat K min 1. Dimana kalau kita ingat lagi, V1 per V2 adalah rasio kompresi. Ya. Rasio kompresi sama dengan V1 per V2 atau V titik mati bawah bagi V titik mati atas. Sehingga ini sama dengan rasio kompresi, atau ini sama dengan berapa? 18. Nah, tinggal kita masukkan T1 tadi 27 derajat Celcius, kita rubah ke dalam Kelvin. Jadi 300 derajat Kelvin. Caranya ditambah 273. Oke. Nah, tinggal masukkan 300 Kelvin kali 18 pangkat K minus 1, di mana angka K sama dengan 1,4, berarti sini 1,4 kurang 1, atau 0,4. 300 Kelvin kali 18 pangkat 0,4 sama dengan 953 derajat Kelvin. Nah, kita bisa lihat bagaimana udara yang awalnya temperaturnya 27 derajat Celcius, ketika kita kompresi dengan rasio kompresi 18, dia langsung naik menjadi 953 derajat Kelvin, atau ini sama dengan kurang 273 sama dengan 680 derajat Celcius. Ya. Jadi udara ketika kita kompresi dengan rasio kompresi 18 naik dari 27 derajat Celcius menjadi 680 derajat Celcius. Sangat panas. Inilah yang menyebabkan ketika udara tadi naik menjadi temperatur 680, kita campurkan dengan bahan bakar, dia bisa terbakar sendiri karena temperatur udaranya sudah sangat tinggi. Oke. Nah, selanjutnya
setelah kita dapat temperatur 2, kita menghitung tekanan 2. Ya, ini persamaan kompresi isentropik ya. Kompresi atau ekspansi isentropik. Nah, tekanan 2 sama dengan V1 kali V1 per V2 pangkat K. Ya, ini persamaan isentropik juga. Persamaan kompresi atau ekspansi isentropik. Ya. Nah, ini tinggal masukkan. Tadi tekanan satunya berapa? 101,34 kilopascal kali 18 pangkat K. K-nya tadi 1,4. Maka kita dapatkan 5.796 kilopascal atau sama dengan 5,79 megapascal ya. Tekanannya naik sangat tinggi dari 100 kilopascal, 101,34 kilopascal naik menjadi 5.000 sekian kilopascal atau 5,79 megapascal ya. Dengan kompresi sebesar itu tekanannya akan naik sangat tinggi, begitu juga temperaturnya naik sangat tinggi. Selanjutnya setelah kita mendapatkan P2 dan P2, kita akan menghitung proses 2 ketiga, yaitu proses penambahan kalor tekanan konstan ya. Karena tekanan konstan maka berarti P2 sama dengan P3. P2 tadi berapa? 5.796 kilopascal. Ya, berarti P3 sudah langsung diketahui karena P3 sama dengan P2. Maka sekarang kita tinggal menghitung berapakah T3. Nah, untuk menghitung T3 kita akan pakai persamaan gas ideal. Gas ideal. Persamaan gas ideal, rumus dasarnya adalah tekanan kali volume spesifik kali volume sama dengan massa kali konstanta gas ideal kali temperatur. Atau kita bisa tulis massa sama dengan tekanan kali volume bagi konstanta ideal kali temperatur. Nah, ini. Nah, dari 2 ke 3 masanya konstan. Massa 2 sama dengan massa 3. Bahkan massa 1 juga sama, massa 4 juga sama. Kenapa ini bisa terjadi? Karena pada siklus Otto terjadi secara tertutup atau siklus tertutup, di mana pada siklus tertutup masanya konstan. Ya, berarti massa udara yang ada di dalam silinder itu tidak berubah baik pada titik 1, 2, 3 maupun 4. Nah, karena massa 2 sama dengan massa 3, maka kita bisa tulis tekanan 2 volume 2 bagi RT2 sama dengan tekanan 3 volume 3 bagi RT3. Ini sama, kita bisa coret. Sehingga kalau kita hitung T3 sama dengan P3 per P2 kali P3 per V2 kali T2. Nah, kita tahu tadi di atas tekanan 2 sama dengan tekanan 3. Oleh karena itu P3 per P2 sama dengan 1. Ini kita coret. Tinggallah V3 per V2 kali T2. V3 per V2 adalah cut off ratio. Masih ingat tadi? Diketahui cut off rasionya sama dengan 2 atau V3 per V2 sama dengan 2. Maka tinggal kita masukkan ke sini. 2 kali temperatur 2. Temperatur 2 tadi 953 derajat Kelvin. Ya, ini tetap pakai
satuan Kelvin. Maka kita dapat T3-nya adalah 1906 derajat Kelvin, atau sama dengan dikurangi 273 sama dengan 3512 derajat Celcius. Ya, tinggi sekali. Salah. Satu 906 kurang 273. 1633, maaf. 1633 derajat Celcius. Ya. Oke. Nah, selanjutnya P3 dan T3 telah diketahui, kita akan mencari P4 dan T4. Oke, jadi proses selanjutnya tadi 2 ke 3, selanjutnya 3 ke 4. Apa yang terjadi pada 3 ke 4 adalah ekspansi isentropik. Ya. Nah, proses ketiga ke 4 adalah ekspansi isentropik. Kita bisa tuliskan persamaannya sama seperti 1 ke 2. T4 sama dengan T3, V3 per V4 pangkat K minus 1. Dan P4 sama dengan P3, V3 per V4 pangkat K minus 1. Oke. Nah, selanjutnya untuk menghitung ini, kita hitung dulu berapa besar V3 dan V4. Oke, saya skip dulu ke daerah sini. Tadi diketahui V1 sama dengan 1900 cc. Lalu diketahui bahwa rasio kompresi sama dengan 18, atau V1 per V2 sama dengan 18, sehingga V2 sama dengan 18. V2 sama dengan V1 bagi 18, atau 1900 bagi 18. 105,5 ya. Jadi V2 sama dengan 105,5. Selanjutnya diketahui cut off rasio atau V3 per V2 sama dengan 2. Artinya V3 sama dengan 2 kali V2 atau 2 kali 105,5 sama dengan 211. Ini satuannya cm kubik. Nah, oleh karena itu V3 per V4 sama dengan V4 itu sama dengan V1 ya. Jadi V4 sama dengan V1 sama dengan 1900 cc karena terjadinya pada volume konstan, pelepasan kalornya. Nah, V3 per V4, tadi V3 211, V4-nya 1900. Maka 211 bagi 1900. Ini sama dengan 0,11. Oke, sehingga menghitung ini kita tinggal masukkan angkanya. T3, jadi nilai T3 adalah 1906 kali 0,11 pangkat K tadi 1,4 kurang 1 pangkat 0,4. 0,11
pangkat 0,4 kali 1906. 788,2 derajat Kelvin. Ini adalah P4. Selanjutnya P4, P3 tadi sama dengan P2, yaitu 5796 kali P3 per P4 0,11 pangkat, ini pangkat K ya, pangkat 1,4. 0,11 pangkat 1,4 kali 5796, 263,6 kilopascal ya. Jadi P4 sama dengan 263,6 kilopascal. Oke. Jadi ini selanjutnya kita akan menghitung pertanyaan B, berapa W net dan berapa efisiensi thermal. Nah, untuk itu kita perlu menghitung dulu massa udaranya. Massa udara sama dengan pakai persamaan gas ideal PV per R kali T. Pada titik 1 berarti P1 tadi 101,34 kilopascal. Nah, untuk volume ini kita konversi dulu. Volume 1 tadi kan 1900 cc cm kubik. Ini kita ganti ke meter kubik ya. Jadi dari 1900 dibagi 1 juta. Sehingga kita dapat 0,0019 meter kubik. Oke. Nah, jadi kita masukkan di sini kali 0,0019 meter kubik bahagi R-nya 0,287, ini konstanta gas ideal, kali temperatur satunya 300 derajat Kelvin. Di sini kita akan dapatkan masanya adalah 0,0022 kg ya. Jadi hanya 0,0022 kg atau sama dengan 2,2 gram ya. Massa udaranya 2,2 gram. Oke, selanjutnya kita akan menghitung berapa Q-in-nya. Q-in, ini Q besar, sama dengan massa kali H3 min H2 atau massa kali CP T3 min T2. Massanya 0,022 kg kali CP-nya tadi 1,005 ya. Tapi properti pada asumsi udara dingin. Selanjutnya kali temperatur 3. Temperatur 3 adalah 1906 Kelvin kurangi temperatur 2. Temperatur 2 adalah 953. Sehingga kita dapat hasilnya adalah 0,002 ya, 0,0022 kali 1,005 kali 953. Nah, kita dapat 2,107 kilojoule. Oke, kilojoule. Ini adalah kalor yang masuk ke dalam motor bakar tadi. 2,107 kilojoule. Nah, selanjutnya untuk menghitung W net,
maka kita perlu mencari Q out, di mana Q out sama dengan M kali U. 4 kurang U1 atau M kali CV T4 kurang T1. Oke, maka tinggal kita masukkan angkanya 0,0022 kg kali CV tadi 0,708 kali temperatur 4 ini 0,718 ralat temperatur 4 sama dengan 788,2 kurangi temperatur 1 300 Kelvin. Oke, kita hitung 781,2 kurang 300 kali 0,718 kali 0,0022, maka kita dapat 0,76 kJ. Ini adalah Q out, sehingga kita dapat W net sama dengan Q in min Q out 2,107 kurang 0,76. Kita dapat W netnya 1,34 kJ. Oke, sehingga efisiensinya bisa kita hitung sama dengan W net bagi Q in 1,34 bagi 2,107, 1,34 bahagi 2,107. Nah, kita dapat di sini sama dengan 63,5%. Oke. Baiklah, dan seterusnya terakhir kita menghitung MEP, di mana MEP sama dengan W net V maksimal kurangi V minimal, atau W net tadi 1,34 kJ bahagi V maksimal tadi 1900 cc atau 0,0019 meter kubik. Ini kita ganti ke meter kubik ya. Kurangi V minus atau V2, volume pada titik mati atas. Tadi kita dapat adalah 105 cc atau sama dengan 0,000105 meter kubik ya. Jadi ini 1,34 bagi 0,0019 kurang 0,000105, sehingga ini kita dapat adalah 746,5 kilopascal ya. Ini adalah MEP nya. Sekian untuk pertemuan kali ini, semoga kita bisa melanjutkan dalam bentuk diskusi selanjutnya. Terima kasih.